Monggo dipun wiwiti. Bismillah. Ye, monggo. Assalamualaikum Mas Dialog Mbak Susi. Belum ada kan Masem Pak Dialog belum ada. Pak Ferdi belum ada kan. Pak Santoso kemungkinan ada Mas Wahyu, kemungkinan juga terlalu. Ada ibu-ibu bapak ibu wali, Mas Budi, jadi bapak ibu wali, bapak ibu berarti Bu Yani, kemungkinan bapak ibu berwasi. Wah, bapak ibu Busena, bapak ibu Bukati, bapak ibu Nyanyi. Nggih. Ngaturaken salamipun al Ustaz kagem kita sami. Ingkang gerah monggo kita senggaken. Inggih mugi-mugi kang dereng rawuh dipun paringi kesabaran wiyakan hidayah inayah saged rawuh. Monggo Bapak Ibu ingkang hormati, wekdal kita ginakaken mugi-mugi kerawuhan kita sami wonten majelis niki boten sanes kejawi pantulan karena syukur kita kepada Allah. Jadi orang-orang yang memahami betul akan sangat mensyukuri waktu yang seperti ini. Monggo samangke kita lajengaken bebrenten dawuh utawi pitang-pitang saking brosur. Nggih, brosur niki sampun dumugi hidup sesudah mati ke-11. Ini sudah sampai kepada keadaan manusia di padang mahsyar. Berarti ini kiamat sudah terjadi. Setelah kiamat terjadi, nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di brosur ini sudah membahas tentang keadaan sesudah hari kiamat. Ini dengan ayat juga hadis lewat Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun beliau sudah wafat, tapi meninggalkan wahyu ilahi, ya, yang berisi petunjuk baik kehidupan di dunia sampai kehidupan di akhirat. Sehingga ukurannya kalau sudah membahas tentang hari kiamat atau rukun iman yang ke-6 itu ya. Yang satu ini iman pada hari akhir, hari kiamat, keadaan sesudah terjadinya kiamat, manusia akan dikumpulkan di padang yang sangat luas tiada batas yang namanya padang mahsyar. Ini dari kita ini orang yang beriman sudah diberitahu gitu.
sehingga akan ada persiapan menuju ke sana. Moga samanya dipermaus mas sampean. Halaman pertama itu hadis yang bawah itu. Terus diteruskan lagi bagian 11 hadis yang bawah. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhsyaruna kufatan hurran ghula qalat Aisyah wa qultu ya Rasulullah al-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'd faqala al-amru ashaddu min an yuhimmahum dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kamu sekalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan belum berkitab. Aisyah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan dikumpulkan semua, sebagiannya memandang kepada sebagian yang lain. Beliau sallallahu bersabda, ya Aisyah, urusan pada saat itu lebih penting daripada memikirkan yang demikian itu. Ya, artinya cukup bisa dipahami lagi ya. Dari Aisyah itu istri Nabi yang termuda ini. Ya. Ia berkata, berarti ini Aisyah yang menirukan apa-apa yang diucapkan Nabi. Ya. Maka bahasanya di sini dari Aisyah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu sekalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, menggunakan sepatu, selandang yang tidak beralas kaki, telanjang, jadi udah rigid mereka. Ya, kita pakai baju, mungkin malah pakai dasi, pakai jas hanya di dunia ini. Nah, nanti di padang mahsyar dalam badan tidak beralas kaki, telanjang dan belum berhitam. Jadi dikembalikan pada bentuk semula. Lantas Aisyah berkata, semua kaget nih atau tertegun gitu. Aku bertanya, berarti Aisyah ini yang bertanya, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan dikumpulkan semua. Sebagiannya memandang pada sebagian yang lain. Oke. Itu manusiawi tuh. Kalau anak itu udah rigid kabeh, apakah begitu ya Rasulullah? Nanti akan saling mandang gitu. Maka Nabi menjawab, iya Aisyah. Urusan pada saat itu lebih penting daripada memikirkan yang demikian itu. Jadi orang-orang walaupun kondisi tidak akan tertarik satu dengan yang lain, apalagi memperhatikan namakin, enggak. Maka Nabi menjawab seperti itu. Urusan pada saat itu lebih penting daripada memikirkan yang demikian itu. Ini jadi di padang mahsyar nanti akan seperti itu kondisinya, seperti awal dilahirkan, ya, tidak berbaju, tidak berpakaian, ya, tidak beralas kaki dan belum berhitan, akan dikembalikan ke semula pada bentuk penciptaan semula. Baik, kemudian kata yang berikutnya sama ini senada ya, hanya perawinya yang berbeda. Yang dibaca tadi perawinya Bukhari, terus ini Muslim.
Bukhari lagi, Muslim lagi, ini senada semua ini hadis-hadisnya. Terus halaman 3 Mustafa. Artinya aja biar Halaman 3. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya berkata, Rasulullah SAW berkhutbah. Beliau bersabda, hai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah dalam keadaan tidak bersalah sekali, telanjang dan belum berhutang. Nah, sama ya dengan hadis tadi. Terus kemudian beliau membaca ayat yang artinya sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Dalam Quran Al-Anbiya ayat 100. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya manusia yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim. Dan ketahuilah bahwa apa yang diadakan serombongan dari umatku mendadak mereka dihalau ke sebelah kiri. Maka aku berkata, ya Tuhanku, mereka itu sahabatku. Maka dijawab, kamu tidak tahu apa-apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu. Maka aku berkata sebagaimana hamba yang soleh, yaitu Nabi Isa berkata, dan agar aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 117. Lalu dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka selalu ngotot sejak berpisah dengan. oke. Saya kembali betul ini. Jadi perpaduan antara Nabi bersabda, kemudian dibaca juga ayat 104 surat Al-Anbiya. Jadi Nabi dakwahnya juga mengacu pada Al-Quran. Di samping Nabi menjelaskan apa yang terjadi nanti di padang mahsyar, Nabi juga mengacu pada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 104. Bahwa di sana Allah sudah berfirman akan memulai penciptaan yang pertama. Artinya manusia dikembalikan pada asal usul diciptakan yang pertama kali. Dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak berhitam. Kemudian berikutnya disambung. Kemudian Nabi bersabda, ketahuilah sesungguhnya manusia yang pertama kali diberikan pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bukan Nabi Adam ya, Nabi Ibrahim. Terus, dan ketahuilah bahwa akan dihadapkan serombongan dari umatku, mendadak mereka dihalau. Jadi sampai dihalau atau diarak. Nek cara kewane digiring, nek cara kewane diarak ke sebelah kiri atau di suatu tempat lah. Maka aku berkata, ya Tuhanku, mereka ini sahabatku. Nabi, ndaku ini saudaraku, ini sahabatku. Gitu. Maka Allah menjawab, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Istilah Nabi wafat kan meninggalkan sahabat-sahabat Nabi lagi ya. Sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang tidak disebut dalam hadis itu banyak. Jadi kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu.
Allah jelaskan seperti ini. Maka aku berkata sebagaimana hamba yang soleh, ya Nabi Isa alaihissalam berkata, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Jadi waktu Nabi masih hidup, itu segala gerak-gerik sahabat Nabi, salah atau benar, mendapat kawalan dari Nabi. Nabi sebagai saksi, artinya menyaksikan gerak-gerik para sahabat atau pengikut Nabi. Sehingga salah ditegur Nabi, diluruskan Nabi, dibenarkan oleh Nabi. Terus, maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi waktu masih hidup, Nabi lah yang mengawasi kita-kita ini. Tapi setelah Nabi wafat, pengawasan langsung pada Allah yang mengawasi gerak-gerik sepeninggal Nabi yang wafat itu. Ini sebagaimana dicantumkan dalam surat Al-Maidah ayat 117. Lalu dikatakan padaku, sesungguhnya mereka selalu murtad sejak berpisah denganmu. Ya ini. Ditambahnya sahabat dekat dengan Nabi. Tapi setelah Nabi wafat, mereka murtad dari agama Islam ini. Itu zaman Nabi sudah begini ya. Apalagi kita menemukan hadis, menemukan ajaran Nabi dan sudah jauh dari hidupnya Nabi. Sehingga digambarkan tanda-tanda kiamat dekat, bila mana pagi hari orang ini muslim, sore hari orang jadi kafir. Sangat mudah berubah. Atau sore harinya muslim, pagi harinya sudah berubah menjadi kafir. Ini tanda-tanda kiamat sudah dekat. Nah, kita sudah jauh dari kehidupan Nabi. Hanya Nabi sudah wafat, meninggalkan sahabat dan sampai akhir zaman. Maka apa yang kita amalkan ini, ya, landasannya adalah warisan dari Nabi, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini warisan Nabi loh ya, yang mempelajari kedua kitab ini dijamin oleh Nabi, lam tadillu mamasakum bima, tidak akan sesat, tidak akan celaka, tidak akan kesasar masuk neraka selama berpegang pada petunjuk Nabi dan petunjuk Allah Al-Quran dan As-Sunnah. Sakit pun tahu buat ini. Ya. Baik, untuk halaman berikut yang masih senada sama. Terus halaman 6. Artinya saja mari. Dari Mikdad bin Aswad, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada makhluk sampai jarak 1 mil. Sulaim bin Amir Farwi berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil tersebut. Apakah itu mil ukuran jarak di bumi atau mil pencelah matahari? Rasulullah SAW bersabda, maka manusia dalam genangan keringat mereka tergantung pada kadar amal mereka. Ada yang tergenang sampai di mata kaki, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggangnya, dan ada yang melihatnya mendengar sampai di mulutnya. Dan beliau mengisyaratkan ke mulutnya dengan tangannya. Ya. Ini kejadian nanti di padang mahsyar. Jadi sudah kiamat ya, ini sudah kiamat ini. Apa yang disabdakan Nabi ini adalah keadaan atau kejadian
di padang mahsyar, tempat di mana seluruh manusia dikumpulkan di sana. Di antaranya nanti matahari didekatkan kepada makhluk sampai jarak 1 mil. Sulaim bin Amir perawi berkata, demi Allah aku tidak tahu apakah yang dimaksud dengan mil tersebut. Ini. Apakah itu mil ukuran jarak di bumi atau mil pencelak mata? Itu maksudnya sangat dekat sekali itu kan. Ada kati yang menjelaskan nanti jaraknya 1 kilan gitu. Antara manusia dengan matahari 1 kilan. Pada saat ini jaraknya berapa kilometer dari kita ini? Lewat ilmu fisika bisa diselidiki jaraknya itu. Ya, saya nggak menghafalkan, saya kan guru fisika. Ini jarak bumi dengan matahari itu berapa kilometer, berapa ribu kilometer itu bisa diketahui, ya, bisa diperkirakan. Ini pengalaman manusia mendarat di bulan. Orang-orang luar negeri pintar-pintar itu. Sebelum ke bulan sudah meluncurkan satelit dulu mendarat di bulan tanpa awak pesawat. Tapi bisa mengirimkan sinyal-sinyal ke bumi, bisa memotret keadaan di bulan dan dikirim ke bumi melalui alat itu. Nah, seperti HP kita ini kan seluruh dunia bisa kita hubungi. Inilah akal manusia, pemberian Allah mampu mempelajari apa yang diciptakan Allah. Sampai jaraknya pun bisa ditahu. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka manusia dalam genangan keringat. Maka manusia dalam genangan keringat mereka tergantung pada kadar amal mereka. Ada yang tergenang sampai di mata kaki, mungsak polok. Ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggangnya, dan ada yang keringatnya menggenang sampai di mulutnya. Dan beliau mengisyaratkan ke mulutnya dengan tangannya sampai mulutnya. Nah, ini tergantung pada kadar amal mereka. Ya, berapa miliar manusia nanti sejak manusia pertama Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan dalam suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Nah, semuanya berdiri di sana, hanya berjujuran keringat itu. Ini bapak-bapak yang sering ke sawah ini kan merasakan begitu kena sengatan matahari sambil makan pasti keringat akan bercucuran itu. Kalau sendiri keringat menetes di sawah tidak sampai mengalir, tidak sampai membasahi tanah di tempat itu. Tapi ini miliaran manusia ini di padang mahsyar itu. Maka serakah ya masuk akal itu. Keringat yang menjudur tiap manusia hanya banjir keringat. Nah, di sini menjelaskan ada yang hanya sak polok keringat itu, tidak sampai menenggelamkannya. Tergantung kadar amalnya. Gini cara teng laut mungkin genten sing teng pinggir laut gitu nggih. Nek teng pinggir laut berarti kan wong sak polok dalane laut. Lengan-lengane ya silebet gitu. Dan nanti seperti apa? Inilah kita meyakininya akan terjadi seperti itu. Apa yang kita persiapkan agar kita tidak tenggelam di tengah-tengah keringat kita sendiri? Ya dengan keringatnya orang banyak ya. Maka ini kadar amal akan menentukan.
Mungkin kalau secara akal bisa dijelaskan, orang-orang yang amalnya baik banyak akan menyelamatkan dari banjir keringat ini. Mungkin Allah memberi posisi di pinggir laut banyak sak polok keringatnya. Jadi amalnya akan mengalahkan keringat tadi membanjiri dirinya. Nah, ini akidah ya, akidah atau keyakinan, dan wajib meyakini. Rukun iman yang 6 itu satu diantaranya rukun iman pada hari kiamat. Beginilah kiamat akan terjadi. Ini brosur sebelumnya kan tentang terjadinya kiamat kan ya. Brosur yang nomor 9 itu nomor 8 tanda-tanda kiamat. Yang ketujuh, terjadinya hari kiamat, brosur yang ketujuh. 8, 9, 10 tanda-tanda hari kiamat telah dekat. Terus sekarang ini kiamat sudah terjadi. Ini membahas kejadian atau kondisi manusia di padang mahsyar seperti ini. Ini Bapak dan Ibu, jadi kalau kita meyakini akan adanya kondisi seperti ini, mestinya kita tidak meremehkan waktu-waktu yang tersisa ini. Mboten ngeliruake ngoten nggih. Tidak akan menyia-nyiakan waktu yang masih. Lah ini semuanya kunci utamanya akidah panjenengan. Akidah itu keyakinan. Kalau penyan yakin akan adanya hari kiamat dan terjadinya apa-apa yang sesudahnya, maka kita akan sangat berhati-hati ya, mempersiapkan diri untuk terhindar dari azab neraka gitu. Ini ilmunya ya. Jadi jangan sampai sebatas kita paham ilmunya. Kalau ilmunya kan man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin berbahagia, hidup bahagia di dunia, wajib menguasai ilmunya. Nah, sekarang ini orang berlomba-lomba yang diperhatikan hanya ilmu dunia. Sedangkan ilmu ukhrawi, terjadinya hari kiamat, mereka tidak mudeng. Tanda-tanda kiamat, mereka tidak mudeng. Kejadian sesudah kiamat, mereka tidak mudeng. Ini orang tidak memahami ilmu ukhrawi. Padahal akhirat pun akan masuk surga juga perlu ilmu. Man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, yakni masuk surga gitu, juga wajib menguasai ilmunya. Ilmu lebih dulu. Asal tahu ilmunya, baru mempersiapkan diri untuk menempuh jalan masuk ke surga. Wa man arada bihuma fa'alaihi bil ilmi. Mestinya orang yang beriman akan memilih bahagia dunia ya, bahagia akhirat juga iya. Kalau pengen dua-duanya bahagia, ya fa'alaihi bil ilmi, wajib menguasai atau mengetahui ilmunya. Maka hanya orang-orang yang berilmu sajalah yang tahu jalan masuk surga dan tahu apa yang harus dipersiapkan, amalan apa yang harus dipersiapkan. Tidak memudah-mudahkan
Dan satu diantaranya ikhtiar yang saat ini kita tempuh adalah kita belajar ilmunya di majelis ini. Ini juga ukuran keyakinan penjenengan ini. Kalau ada keyakinan yang mantap, tidak akan mudah meninggalkan majelis ini. Termasuk pengamalan yang lain, ya, termasuk kelompok ini kan juga amalan dari hasil kaji kita ini. Jadi kelompok belajar itu juga rangkaian untuk menjaga keimanan. Kalau imannya mantap dan kuat, awal meninggalkan kelompok itu akan berusaha untuk bisa hadir. Tiap-tiap hadir juga ada nilainya di hadapan Allah. Dan itu tanda-tanda kalau penjana ada keyakinan yang kuat. Kalau nggak ada keyakinan yang kuat ya lah kelompok, ketemu Pak Sukiman meneh, ketemu Pak Arno meneh, kui-kui wes. Ini bisikan hawa nafsu, bisikan syaitan seperti ini. Kalau nafsu dituruti akan jadi pemalas nanti, akan meninggalkan itu semua. Maka pada surat Fatir ayat 28 itu Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang takut pada Allah hanyalah para ulama. Coba dibuka Mas Bambang surat Fatir ayat 28. Nggih. Ngono apa ngoten? Surat ke-35 ayat 28. Surat ke-35 Fatir ayat 28. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ya. Di sini Allah jelaskan, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Artinya Allah itu ciptakan tidak hanya manusia, ya, ada hewan dan ada tumbuhan yang disebut dengan makhluk hidup. Dan di antara makhluk hidup yang diciptakan Allah, ya, di antara hamba-hamba Allah yang takut padanya hanyalah para ulama. Dari ulama, orang-orang yang mengetahui ilmu, kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya, orangnya disebut orang alim. Intinya ulama itu adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menguasai, memahami ilmu. Ilmu tentang apa? Ya ilmu dunia, juga ilmu ukhrawi. Ini ulama ini. Lah, klebet panjenengan, nggih, klebet panjenengan ingkang sampun ngaos bertahun-tahun mestinipun sampun memahami ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu dunia nggih sesuai kalian keahlian panjenengan. Ingkang petani nggih badhe budidaya menguasai ilmu pertanian.
ben panene berhasil piye nyinau ilmu pertanian. Sing aline bengkel sepeda motor nggih piyambake badhe budidaya madosi utawi ikhtiar kados ilmu perbengkelan. Paham sesu praktek nggih. Nek mboten paham ilmune nggih mung terima bongkar. Masang bingung ora iso. Ada lah reparasi yang begitu terima bongkar pasang gitu. Ya mau terima bongkar tok ya ora tahu. Ya, artinya orang ini sudah menguasai ilmu perbengkelan. Ya. Awal mula ya laris, belum ada saingan. Setelah banyak orang, banyak yang mencari ilmu yang serupa, hanya melu-melu mendirikan bengkel, mendirikan toko-toko yang serupa seperti ini. Marak-maraknya HP laris, melu dodolan HP. Itu semuanya memahami ilmunya dulu. Nah, kalau ilmu dunia ini aja yang dimiliki, dia juga akan mendapatkan keberuntungan masalah duniawinya. Mungkin tahap pertaniannya juga panen dengan baik. Begitu seterusnya. Ya. Garap sawah, brujul, macul, traktor saat ini ya, sampai pada panen. Panen rampung, mikir meneh, nandur meneh. Begitu setelahnya tidak mikir akhirat piye gitu. Akhir kehidupan ini mati ya wis mati bar-bar. Berhenti seperti itu pola pikirnya. Lah orang yang merasa dirinya mengikuti Nabi akan meyakini akan adanya rukun iman yang 6 itu. Maka dibuktikan tidak ragu-ragu untuk jihad fisabilillah dengan hartanya, dengan jiwanya menuju ke tempat-tempat majlis taklim. Oh ngaji nggak di sini ya boleh kok. Nggih. Ngaji di sana. Sekarang ini banyak tempat-tempat pengajian itu. Baik online maupun offline. Silakan pilih. Kalau toh ngaji di sini merasa tidak nyaman, ya, tidak mudeng-mudeng lah gitu ya, ngaji pirang-pirang mudeng-mudeng, nah, monggo pamitan baik-baik dengan pengurus. Nah, Pak, kula langsung pindah pengawasan teng mriku. Kula ngawas teng mriki pirang-pirang kan mboten mudeng-mudeng, kok tak pindah mawon. Gitu ya. Pamitan baik-baik. Nah, Pak Sugiman nggih mboten usah gondeli nggih pamit Pak. Mboten usah digondeli. Oh nggih pun monggo, yakine panjenengan ngoten iki monggo. Nek pun yang sangoni. Nggih disangoni. Dan sangu kan tidak harus berupa duit toh nggih. Ya, berupa doa ya boleh, atau nasihat yang baik juga termasuk sangu. Gitu nggih. Jadi kalau panjenengan termasuk ulama pasti akan menggetarkan hati dalam hati ini. Jadi ulama itu orang-orang yang memahami ilmu dunia, ilmu akhirat. Utamanya ilmu akhirat. Kalau ilmu akhirat yang dikejar, dunia ini sudah mengikutinya. Iya. Otomatis itu. Orang yang ngaji tekun tidak akan keluwen atau kelaparan. Iya. Artinya orang yang mengejar ilmu dunia, atau orang yang ngaji seperti ini, yakinlah pada Allah, pasti Allah akan memberi kecukupan. Entah jalannya dari mana. Prinsip orang ini harus bergerak atau ikhtiar. Nek wong Jawa ngaran ya obah gitu loh nggih. Nek obah ya mamah. Orang yang bingung tidak sebatas itu.
Yang gelem obah berkah gitu. Nah, berkah itu dicukupi segala sesuatunya. Lahiriahnya dicukupi, batiniahnya juga dicukupi. Nek gelem obah lho ya. Ora gelem obah ya. Ya ora berkah. Ora mamah gitu. Gitu ya, jadi semakin lama kita semakin ngaji, mestinya semakin mantep kita ngaji seperti ini. Dan semakin awal meninggalkan kajian seperti ini. Justru ada niatan untuk mengembangkan lebih jauh lagi. Mikir anak putune, orang ngaji. Nah, kita rintis pengajian remaja. 5 orang atau 2 orang tidak masalah, diulang dewi di majelis ini. Pengawal ulama manusia juga hanya ada 2 orang, Nabi Adam dan istrinya. Awal mula ada manusia. Karena sunatullah, karena takdir Allah, sekarang dikembangbiakkan menjadi berapa miliar manusia. Coba dibuka lagi surat Al-Anfal ayat 2 ini. Surat ke-8 ayat 2. Ya. Innamal mu'minuna alladziina idzaa dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idzaa tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'alaa rabbihim yatawakkalun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan kepada mereka mereka bertakwa. Ya. Ayat itu menjelaskan ya, bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Iya, ketika Allah disebut hatinya ini ada rasa sambung. Artinya kalau menjalankan perintah-perintahnya itu akan ada rasa, oh ini perintah Allah, saya siap untuk melaksanakan. Sami'na wa ata'na. Saya dengar perintah Allah dan saya berusaha untuk mentaatinya. Itu maksudnya wajilat qulubuhum. Terus wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zaddatum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kami, ayat Al-Qur'an, maka orang-orang yang beriman zaddatum imanan, artinya akan lebih mantap lagi, bukan malah bosan. Ya, tiap kali ayat itu dibacakan itu merasa rindu. Ternyata yakin ini adalah yang dibaca itu adalah firman Allah, kata-katanya Allah. Kita menirukan kata-katanya Allah. Maka mestinya semakin kita sudah lama ngaji, semakin banyak ayat yang kita dengar, kita pahami, kita sudah bisa disebut ulama. Kalau betul-betul sudah menguasai ilmu ukhrawi ini, ya tadi akan tumbuh rasa takut dalam hatinya. Akan apabila melanggar perintah-perintahnya, meninggalkan perintah-perintahnya, ada rasa takut itu, dan akan membuahkan akhlakul karimah. Jadi zaddatum imanan, hatinya tambah mantep, ya,
ya, tambah kandul imannya. Ini terbukti pada gerak-gerik jasmaninya atau akhlak kesehariannya. Antara lain yang mampu menjaga mulut, tidak mudah-mudah bohong, tidak mudah-mudah memfitnah orang lain. Ini mampu jaga mulut. Ini tinggal lakunya. Termasuk mencari teman bergaul juga hati-hati. Kalau temannya bergaul senang minum minuman keras, ya akan terbawa. Kalau kau tidak ikut meminumnya, penjenengan akan bau minuman keras itu, atau akan terbawa nama penjenengan. Ini si Tulan ini kemana ini nggak hadir? Oh tadi baru main-main dengan si Tulan, si pemabuk itu. Namanya terbawa kan? Padahal dia tidak hanya pemabuk, juga pezina. Masa wong ngaji koncone pemabuk, wong ngaji koncone pezina, tidak masuk akal. Termasuk jagung sekarang ini dibatasi nih Pak Teman ya. Jagung dibatasi agar tetap menggunakan protokol kesehatan. Tapi ya namanya orang banyak masih nanggap campur sari, nanggap plus-plusan, sinemane jogetan gitu. Sekarang udah ngetren lah, punya kerja, nanti ada pejabat siapa yang ikut nyanyi, ikut jogetan. Termasuk Bupati mana itu yang masuk berita itu? Tegal, Blora ya, Blora. Ya gara-gara jagung ikut nyanyi jogetan gitu, tapi tidak pakai masker. Disoting karo wargane, disoting diupload di internet, terkenal di seluruh dunia lah. Itu zaman sekarang, hati-hati. Baik dan buruk itu sudah mewarnai di dunia maya. Kita nggak punya pendirian atau punya pendirian, tapi tidak kuat. Ibarat bendungan tidak kuat, ambrol, terbawa gentir pada mereka. Maka ayat tadi, surat Al-Anfal ayat 2 tadi berkali-kali kami sampaikan agar menjadi lebih kuat lagi untuk mawas diri. Lah iya nek iki ngaji tak tinggal kok ora dirasa gelo, itu tanda-tanda lo nggak ada keyakinan dari akhir itu. Ini nggak ngasih penak-penak, nggak ada beban moral. Kalau itu betul begitu, selama kita ngaji belum terbentuk iman yang benar. Hanya sebatas ilmu saja. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Tiap kali dibaca ayat Allah bertambah imannya sebatas ilmu, belum menembus hati penjenengan. Menembus di hati penjenengan Allah meninggalkan ngaji seperti ini, meninggalkan kelompok juga. Yang ngomong ini selalu menjaga kelompok juga gitu. Dan kelompok saya tidak hanya satu, kelompok Kuyusi aktif, kelompok Gelombang Gemolong aktif, kelompok guru daerah aktif tiap malam Selasa itu 2 minggu sekali. Pertemuan akad siang sekarang ya online, ya aktif, belum pengajian Kuyusi. Kemudian yang dicabangi pengajian cabangi dan kelompok kan ya. Yang pengurus ada pertemuan pengurus. Itu semuanya kalau tidak dilandasi iman yang mantap tadi, zadatum imanan, ya sia-sia. Untuk keseletok gitulah.
Nah, sedangkan orang-orang yang tidak yakin dengan hari akhir, coba dibaca surat Yunus ayat 15. Ini kebalikan dengan Al-Anfal ayat 2 tadi. Kalau orang iman begitu mendapat perintah dari Allah, zakat samina wa ata'na. Mendengar ayat Allah dibaca, hatinya kontak, tambah kandel, tambah mantap itu. Surat ke-10 ayat 15. ya. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina laa yarjuuna liqaa'ana fi qur'aanin ghayri hadhaa aw baddil qul maa yaqulu li an ubaddilahu min tilqaa'i nafsi in attabi'u illa ma yuhaa ilayya inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzaaba yawmin 'adziim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, jadikanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku. Ya, ini orang-orang yang tidak yakin dengan hari akhir seperti ini. Ya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datanglah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah gitu. Ini hawa nafsu mereka menjawab seperti itu. Jadi diterangke ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat-ayat ini, dia tidak yakin, tidak percaya, malah minta untuk didatangkan ayat-ayat yang lain gitu. Datanglah kitab selain Al-Quran. Neng kene ora cocok orang umum karo masyarakat. Kalau sekarang tidak seperti itu. Kan sekarang terjadi ada demo-demo tadi. Tidak hanya kita ternyata, ada ulama-ulama atau ustaz-ustaz yang akan mengisi di salah satu kota, itu sudah diadang, ditolak, tidak mau menerima kedatangan mereka. Itu tidak menolak Al-Quran sekarang ini, menolak ustaz. Ojo ustaz kuwi, ustaz sing liyane kuwi. Yang menolak kedatangan ustaz-ustaz untuk mengisi di cabang-cabang itu. Maka di sini Nabi Muhammad dituntun oleh Allah, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan padaku. Si Nabi pun gerak-geriknya mengikuti petunjuk Allah sejak awal terima wahyu sampai perintah untuk hijrah ke Madinah itu juga bimbingan Allah. Wahyu turun terus pada Nabi, mengawal, membimbing Nabi selama hijrah ke Madinah hingga selamat sampai di Madinah. Aku benar-benar takut akan azab dari yang besar, yakni kiamat.
jika mendurhakai Tuhanku. Ini Nabi pernah dibimbing Allah seperti itu. Terus surat Al-Baqarah ayat 48. Surat kedua Al-Baqarah ayat 48. Wattaqu yawman la yajzi nafsun 'an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Janganlah kamu pada hari ketiga tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikitpun, sedangkan syafaat dan keputusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Ya. Jadi jangan mengharapkan kalau nanti sudah di padang mahsyar itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi yang takut itu ya amalan hati ya. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Jadi nanti di padang mahsyar sudah nafsi-nafsi itu, linak lijo lico, lali anak, lali bojo, lali putu. Apalagi tolong-menolong hanya bisa ya ketika di dunia ini. Malah diperintahkan Allah agar orang mukmin itu ibarat satu tubuh kal jasadil wahid. Di persaudaraan untuk tolong menolong orang yang beriman ini diibaratkan seperti satu tubuh. Maka sudah meninggal sudah tidak bisa tolong menolong lagi. Maka di MTA ini agar ada perhatian khusus pada warganya yang ngaji-ngaji ini. Ya pergaulannya, menikahkannya gitu ya. Ini Pak Sukiman gada putra kakung, nggih digoleki warga ngaji sing gada putra putri. Dinikahkan padha-padha ngajine seakidah. Kalau enggak seakidah atau sama-sama tidak beriman, tidak lama itu ambiar di tengah jalan. Ya. Masalah dadi nganten urung nganti sasi ki pegatan. Ini kan niate piye dadi nganten kuwi? Ada lagi yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek, apa? Wis kakek, wis nenek ini ning pengadilan negeri agama sana. Kalau ke sana ada apa itu? Yang ngurus perceraian. Maksudnya diceluk mbah kakung, mbah putri, lha kuwi sepegatan kuwi. Berarti dungane ora kabul waktu dadi nganten ya. Pak Kiai lan ndongake muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah ngantos kaken-kaken inen-inen. Ya betul teko kakek nenek cerai. Dungane menawa kaken-kaken inen-inen. Menyang doanya yang saged manggihaken kabegjan donyanipun ngantos akhiratipun tasih wetah runtang-runtung. Teng donya nggih bojone, teng akhirat nggih ketemu teng surga bareng-bareng gitu. Nggih diarep ya ampun didongake ngantos kaken-kaken inen-inen.
Baru itu kakek tenan ngurus pegatan. Ini jadi sudah tidak bisa menolong sedikit pun, apalagi mendapatkan syafaat. Ini syafaat untuk di pengajian kita ini hanya berlaku jikalau masih hidup di dunia ini. Kalau ada orang yang mengharapkan syafaatnya di hari akhirat nanti, ini ada satu perbedaan pemahaman untuk kita dengan mereka yang memahami seperti itu. Jadi kalau sudah meninggal, kita yakini la yanfa malun wala banun illa man atalla biqalbin salim. Sudah tidak ada sahabat lagi. Ya. Di hari itu ketika orang meninggal dunia atau di hari akhirat nanti, la yanfa tidak ada manfaatnya, tidak bisa menolong lagi malun bondo dunyane wala banun anak putune dulure palike pakdene gitu nggih. Illa man attalla biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Ini hati yang selamat hanya dimiliki oleh ulama-ulama tadi, orang yang takut pada azab Allah ini. Maka mestinya kita semakin lama ngaji, kita semakin takut pada Allah mestinya. Terus ayat 123 masih Al-Baqarah. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikannya. Jadi bisa tolong-menolong, saling bantu-bantu, saling membela, ya. Mungkin dihukum, tapi bisa menebus dari hukuman itu, bebas dihukum hanya di dunia ini. Maka ini disampaikan oleh Allah, dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, ya. Maka orang-orang yang kaya mengandalkan kekayaannya akan menebus dirinya dengan kekayaannya, tidaklah akan bisa menebusnya. Sekalipun orang ini kaya, punya emas sepenuh bumi, punya emas sepenuh bumi, ya, untuk menebus biar tidak masuk ke neraka, Allah nggak terima tebusan. Ya, kaya menungso wae. Manusia seperti Joko Chandra bebas dari hukuman penjara, nyogok karo pinanggi berapa miliar itu, bisa bebas, ya, bisa bebas itu. Nah, ini nanti di padang mahsyar amal kita yang menentukan, hati kita yang menentukan. Ya, tidak, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Nah, ini sudah masuk alam kubur, tidak bisa kirim-kiriman pulsa, kirim WA nggak bisa. Itu bisa hanya ketika di dunia ini lah. Ya,
tidak diterima. Nah, kalau ada orang yang bisa masuk, kan ada orang yang memahami orang tua yang sudah meninggal dikirimi bacaan Al-Fatihah, kirim donga. Dia mendoakan itu boleh selama ada tuntunan dan dibenarkan. Dan kirim Al-Fatihah, terus kirim Qul huwallah, itu enggak akan sampai. Dan doa panjenengan sampai atau tidak ketika kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal itu dikabulkan atau tidak, kita juga tidak ngerti. Sudah mati kok. Tapi bagi si anak soleh, tanda anak soleh, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia selama dia muslim, ya ada tuntunan untuk mendoakannya. Nah, doa itu dikabulkan atau tidak, yang jelas bagi sang pendoa itu sudah mendapatkan pahala dari Allah karena mendoakannya. Terus satu lagi, masih Al-Baqarah 281. 281. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Dan tetaplah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak didolimi atau dirugikan. Ya, masih bahasanya masih sama ya. Wattaqu yauman, dan taklah pada hari. Hari apa? Hari ketika kamu semua dikembalikan pada Allah. Yang yakin utawi belum yakin, ini sudah ketetapan Allah, takdir Allah. Allah ciptakan pada masar, semua manusia akan dikumpulkan di sana. Penjenengan akhir utawi boten langsung dimakan pribadi penjenengan. Yang jelas ayat ini menjelaskan seperti ini. Takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan pada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Moga-moga pembahasan ngaten niki dipun kiyataken niki urusan ukhrawi. Ya, kita mencari ilmu ukhrawi. Dan insyaallah kita ikhtiari, kita upayakan untuk mengamalkan, mempersiapkan kehidupan yang abadi, ya, kehidupan yang abadi di sana nanti. Maka akan mendapatkan balasan yang sempurna. Ya, setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Jadi orang-orang yang ngaji seperti ini sampai bisa memetik imannya yang benar, akhlaknya baik, ya, pengamalannya baik, nanti akan tidak akan merasakan azab neraka. Ya, merasakan sengatan neraka nggak akan merasakan, langsung belum masuk surga. Diawali di alam kubur sudah bebas, tidak mendapatkan azab kubur, ya, himpitan kubur, ada sengatan kolo jengking, ada ular yang menggigit, selalu menggigitnya. Itu semuanya nanti di alam kubur kita aman, selamat dari itu.
Maka tiap-tiap sholat jangan lupa ya doa di akhir tahiyatul akhir itu loh. Tahiyat akhir itu loh. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita mohon perlindungan pada Allah dari azab kubur. Azab kubur tadi ada himpitan kubur. Ya. Terus azab neraka, terus fitnah hidup. Napa fitnah hidup niki? Lah diwasa dina ra mujeng fitnah hidup. Napa fitnah hidup? Niki sunnatullah wong nasi yang ngeten iki. Dikon-tekon ya meneng, ditekon ya meneng. Artekon apa ya ora iso. Arep jawab apa ya ora iso. Ya fitnah kubur, ya, azab kubur ya tadi. Beberapa hadis menjelaskan ada azab kubur, himpitan kubur. Ya, ada ular yang menggigitnya, itu azab kubur. Azab neraka ya jelas. Fitnah hidup ya ujian kehidupan ini. Ya kita mohon perlindungan pada Allah, artinya mohon petunjuk agar ketika kita mendapatkan fitnah hidup, ya fitnah itu cobaan hidup, ujian hidup. Ya, ujian hidupnya ada dua, ya seneng ya susah. Itulah fitnah hidup. Ya dengan doa ini apabila dikabulkan, ketika kita mendapat ujian menyusahkan, ya Allah beri bimbingan, Allah beri kekuatan, Allah melindungi. Kalau diberi ujian yang menyenangkan, ya, ini juga Allah akan memberi petunjuk, membimbingnya untuk bisa mensyukuri. Itu fitnah hidup. Fitnah hidup itu adalah ujian kehidupan baik menyusahkan atau yang menyenangkan. Fitnah mati apa fitnah mati? Ya ujian waktu mati. Ada pertanyaan kubur termasuk fitnah mati juga. Ujian berupa pertanyaan di alam kubur. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Adab al-masih ad-dajjal kemarin sudah kita terangkan lah ya. Masih ada lagi akan muncul adanya Ya'juj dan Ma'juj. Apa nih? Tanda-tanda kiamat datang, muncul Ya'juj dan Ma'juj. Itu berarti yang kemarin, yang nomor 10. Demikian dulu Bapak Ibu, sudah jam 5. Nah, semoga dengan tambahnya usia akan menambah mantapnya hati ini untuk memegang Islam, memegang keimanan. Tandanya di mana? Tandanya ya tidak akan mudah-mudah meninggalkan amalan yang baik. Akan lebih menjaga sholat 5 waktu dibuatake tenan sing tak waca apa ya mung kabeh. Kita upayakan jangan sampai kita berdoa tapi tidak mudeng maknanya. Padahal sholat 5 waktu itu berulang-ulang kita baca, itu doa semua isinya. Ya doa semua dari Al-Fatihah atau nanti membaca Qul huwallah atau Al-Falaq, Anas gitu ya. Itu ketiga-tiganya doa semua untuk menjaga keselamatan masing-masing pribadi kita ini.
Demikian Bapak dan Ibu untuk sore hari ini, semoga bermanfaat. Ada salahnya mohon dimaafkan. Mari pengajian diakhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.